Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Air Mayat, ditulis Dewi Jambe. Ini adalah sebuah cerita misteri bersambung. Sebut saja namanya Gina. Gina mempunyai warung yang awalnya sepi mendadak ramai pembeli setelah ia pulang dari kampungnya. Rasa masakannya dinilai punya rasa tersendiri dan membuat lidah bergoyang. Sebenarnya, resep apa yang membuat kuah masakan sotonya menjadi sangat nikmat? Benarkah ini ada kaitannya dengan menghilangnya jasad di kuburan desa? Nah, inilah selengkapnya cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat. Namanya Galang. Galang menatap nanar pusara bertabur bunga warna-warni yang masih basah di hadapannya. Sesekali pemuda berahang tegas itu mengusap bawah matanya yang basah. Nggak nyangka, Mur, kamu pergi secepat ini. Mas baru aja niat beliin kamu cincin, Mur. Pemuda ini menekan tangannya di atas gundukan tanah dan menatap nisan bertuliskan Murni Permata yang baru saja dikebumikan hari itu dengan berurai air mata. Gadis yang saat ini sudah terkubur di dalam tanah itu adalah kekasihnya yang telah menjalin kasih dengannya selama 3 tahun lamanya. Ia berniat untuk melamar beberapa bulan ke depan saat tabungannya cukup. Tapi sebelum itu terjadi, gadisnya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Sakit yang dideritanya telah merenggut asa gadis itu untuk bersanding dengan Galang, lelaki impiannya. Sudah, Lang, kuatkan hatimu ya. Kita semua juga berduka. Mungkin Murni memang bukan jodohmu. Jodohmu pasti lebih baik dari Murni. Ikhlaskan, Lang. Biarkan dia tenang di alamnya. Sebuah usapan hangat dan lembut Galang rasakan di baunya yang bergetar. Perlahan Galang menarik napas dan menghembuskannya, berusaha menenangkan kembali hatinya yang terguncang. Ia sangat kehilangan. Murni baginya bukan hanya sekedar kekasih tapi juga teman dan sahabat. Namun apa yang dikatakan ibunya benar. Saat ini ia tidak mungkin terus meratapi nasib karena Murni sudah berbeda dunia dengannya. Pemuda itu lalu bangkit dibantu dengan ibu dan bapaknya. Sedangkan di sekitar beberapa orang yang merupakan keluarga Murni yang masih bertahan tak mampu menahan haru melihat ketulusan Galang. Mereka memberi pelukan hangat dan semangat untuk Galang sebelum akhirnya pemuda itu beranjak meninggalkan pusara. Bertepatan dengan perginya Galang, seseorang yang sejak tadi memerhatikan dari kejauhan mengulas senyum penuh arti. Ia juga pergi mendahului Galang sebelum pemuda itu mendekati dinding pagar makam, menghilang di antara ramainya warga yang juga baru saja pulang dari pemakaman. Laki-laki itu melangkah cepat menuju motor yang ia parkir jauh dari pemakaman, mengendarai kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, laki-laki misterius itu lalu menemui seorang perempuan yang sedang bersujud di depan meja berisi sajen dan kayu garu yang mengepulkan asap tipis beserta nampan berisi kembang setaman juga pisang raja yang sudah matang. Wanita itu langsung mengangkat kepala dan tubuhnya saat mendengar bunyi langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan menatap tajam laki-laki yang duduk di sampingnya. Bagaimana? Apa sudah Mas temukan? Tanyanya dengan nada penuh penekanan.
Laki-laki itu pun menoleh setelah menangkupkan tangan dan memejamkan mata sejenak. Tenang saja, sebentar lagi uang akan mengalir ke rekening kita. Kita tidak perlu lagi bersusah payah mencari pinjaman. Jangankan hutang, perhiasan dan kendaraan, rumah baru pun akan segera kita wujudkan. Jawab laki-laki itu dengan senyum lebar. Bagus, aku sudah tidak sabar, Mas. Malam ini kita akan bersama menuju pemakaman. Aku yang menggali dan kamu yang mengawasi. Iya, Mas. Karena biasanya menurut kepercayaan orang-orang, perawan yang meninggal Selasa Kliwon pasti menjadi incaran para pelaku pesugihan. Jadi kita harus waspada. Bisik laki-laki itu menurunkan volume suaranya, takut terdengar oleh anggota keluarga lainnya. Tenang saja, Mas. Tidak ada yang akan berani masuk ke kamar ini. Aku sudah mewanti-wanti. Ucap wanita itu dengan mata yang bergerak ke arah pintu yang tertutup rapat. Syukurlah. Kalau begitu, aku akan bersiap untuk nanti malam. Kamu sekarang istirahat, biar tidak ngantuk saat kita bereaksi tengah malam nanti. Tuturnya seraya membelai lembut pucuk kepala istrinya. Iya, Mas. Angin berembus kencang menggoyangkan pucuk-pucuk daun dan bunga kamboja yang tumbuh subur di sekitar area pemakaman tempat jasad Murni dikebumikan. Parti dan beberapa temannya yang saat itu bertugas menjaga makam Murni menyentuh kuduknya yang meremang. Lelaki parubaya itu mendongak dan menatap langit malam yang tampak gelap. Awan hitam menutup bulan dan bintang. Tampaknya malam itu akan turun hujan lebat. Ia lalu menurunkan pandangan dan meraih kopi hitam panas yang masih mengepulkan asap tipis. Menyeruputnya perlahan dan menatap satu persatu temannya gusar. Sampai jam berapa ini ditungguin? Perasaanku gak enak. Kayaknya mau turun hujan, kata Pardi dengan wajah tegang. Kenapa, Mang? Hah? Takut? Udah tua ngapain takut setan? Muka kita udah kayak setan, Mang. Setan yang takut sama kita. Ucap Kosim diiringi derai tawa. Ketiga teman lainnya pun tertawa. Meski ada perasaan was-was, meski sudah tua, perasaan takut itu tetap ada. Tapi gengsi saja. Terdengar suara petir menyambar dan kilatan cahaya membentuk akar-akar sinar di langit malam gelap. Diiringi bunyi gemuruh kencang yang mengagetkan 5 orang bapak-bapak yang sudah dibayar untuk menunggui makam Murni itu. Derai tawa terhenti seketika. Hening. Mereka saling pandang dengan wajah tegang dan tubuh yang gemetar. Rintik-rintik hujan mulai turun. Disusul beberapa kali bunyi gemuruh yang membuat mereka semakin takut. Kita pulang yuk. Bilang saja kita pulang jam 4 pagi. Kalau ada yang tanya kita berteduh di situ. Kosim menunjuk ke arah pondok tanpa dinding yang menjadi tempat ringgu-ringgu untuk mengangkat mayat. 4 temannya menyetujui. Bagaimanapun mereka sudah mendapatkan uang yang dibayar di muka sebagai upah. Mereka tidak mungkin mengecewakan keluarga almarhumah yang sudah mengeluarkan uang. 5 orang bapak-bapak itu lalu beranjak dari sisi pusara Murni. Mereka pun melangkah perlahan meninggalkan pemakaman dan pulang ke rumah masing-masing. Kepergian bapak-bapak itu mengundang senyum bagi sepasang suami istri yang saat itu tengah menunggu di balik dinding pagar pemakaman. Setelah merasa aman, mereka masuk bebarengan ke area makam dengan sangat berhati-hati. Sang istri menunggu dan memperhatikan sekitar, sementara sang suami mulai mencangkul pusara Murni yang masih gembur.
Titik-titik air yang jatuh dari langit tak menjadi penghalang. Peluh yang mengucur pun tak ia hiraukan. Keinginan mengambil mayat gadis malang itu membuat laki-laki itu menepis segala rasa takut dan ragu secara bersamaan. Sedikit demi sedikit lubang semakin besar dan berakhir pada susunan papan yang menandakan semakin dekatnya mereka pada mayat yang saat itu terbujur tanpa pergerakan. Angin mulai kencang. Hujan pun turun semakin deras disertai kilat dan suara gemuruh yang menggetarkan tubuh. Suasana yang mencekam bagi banyak orang, tapi tidak bagi sepasang suami istri yang sudah dibutakan dengan impian kaya dengan cepat. Pundi-pundi uang membuat rasa takut menguap begitu saja, berganti senyum bahagia saat sang lelaki menggendong mayat yang terbungkus kain putih yang kini telah kotor dengan tanah dan basah karena hujan. Akhirnya kita kaya, Mas. Desis wanita itu dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Ya, kita kaya sayang. Ayo kita pulang. Kamu besok harus masak dan biarkan orang mencoba. Kuah nikmat dari air mayat yang akan membuat orang-orang tergila-gila dengan masakan kita. Iya, kuah spesial yang akan kita sajikan untuk para pelanggan kita. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri pesugihan air mayat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.